kita melihat dan tadi telah disampaikan oleh otorita IKN bahwa di IKN ini memang dibangun pada suatu konsep green energy, green building, lingkungannya green semuanya. Oleh karena itu ini suatu yang kita appreciate luar biasa dengan sektor-sektor energi bersih, energi terbarukan yang menjadi backbone daripada untuk supporting daripada pengembangan energi di ibu kota Nusantara ini. Saya kira itu menjadi acuan dan tentunya nanti kalau saat ini RUEN itu mengacu pada PP 79 tahun 2014, maka berikutnya kita akan merevisi RUEN yang ada mengacu pada PP 40 tahun 2025, di mana pada tahun 2060 di atas 70% energi kita berasal dari energi terbarukan. Untuk kota-kota atau wilayah-wilayah yang otorita yang baru dibangun seperti IKN ini memang sudah sewajarnya dan sudah sewajibnya lah menggunakan energi terbarukan sebagai backbone untuk kebutuhan energi di tempat itu. Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur ini produksi batu baranya sekitar 60% dari produksi batu bara Indonesia. Jadi hampir 450 juta ton berasal dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Namun demikian kita perhatikan, kita lihat pada RUET mereka susun kebutuhan. Capaian energi terbarukan mereka luar biasa. Saat ini capaian Kalimantan Timur hanya 12%, di tahun 2030-2035 mereka akan memboost itu menjadi 25%. Jadi dengan akselerasi yang demikian cepat. Tentunya ini mempengaruhi pada PAD mereka, karena PAD mereka itu sekitar 70-80% daripada batu bara. Dan kita lihat bahwa batu bara bagaimanapun juga, meskipun kita memboost energi terbarukan sampai 70-70%, batu bara ini tidak akan hilang dari penggunaannya. Karena bagaimanapun juga energi kita masih kurang apabila tidak disupport, terutama untuk tenaga listrik. Tenaga listrik ini backbone kita sebagai base load itu masih di sektor PLTU, yang PLTU itu bisa disupport oleh kogen, bisa disupport oleh batu bara, bisa disupport oleh gas, kemudian geothermal dan PLTA. Inilah base load kita. Sementara energi-energi lain seperti PLTS, pembangkit tenaga listrik arus laut, gelombang laut, angin dan sebagainya itu karena sifatnya intermittent, dia sebagai backup untuk mendatangkan. Sebagaimana yang ada di IKN ini, di sini ada pembangkit listrik PLTS 50 MW. Namun demikian, karena kita lihat bahwa efisiensi PLTS itu sekitar 19% dan belum bisa mencapai 40%, maka mereka menggunakan BESS. Bila menggunakan BESS, maka harga listrik, tarif listriknya menjadi akan lebih mahal lagi. Nah, padahal kalau kita lihat dari kemampuan listrik kita bahwa availability, affordability, dan acceptability ini harus saling seimbang. Nah, ini menjadi permasalahan bagaimana affordability apabila tenaga listrik PLTS ini digunakan BESS. Itu merupakan pertimbangan yang harus dipikirkan kembali dan dievaluasi kembali oleh pemerintah daerah. Jadi kalau kita lihat ini suatu pembangunan yang terintegrasi dengan energi. Jadi green buildings, green energy, green environments. Oleh karena itu tadi menurut penjelasan daripada otorita bahwa mereka akan memanfaatkan pembangkit tenaga listrik air dari Kalimantan Utara yang akan dialirkan ke sini. Di sini sendiri tadi sudah sampaikan ada pembangkit solar, pembangkit matahari 50 mega, tapi tentunya kurang. Dan dengan perencanaan ini mungkin penduduk di sini banyak sekali, terutama ASN yang tahap pertama pindah, sehingga memerlukan energi juga cukup besar. Jadi kalau kita lihat bahwa dari PLTA Kayan akan bisa support sekitar 7 GW, karena potensi di Kayan sendiri kan 9 GW. 7 GW akan diserap di sini, kemudian juga Selat Maluku ini mungkin akan kerjasama dengan badan-badan usaha akan dikembangkan energi gelombang laut dan tentunya ada juga energi angin dan sebagainya. Jadi
Intinya ini sesuatu pembangunan yang memang betul-betul memperhatikan tentang green energy dan green buildings dan juga green environment. Jadi pembangunan energi, apapun juga bentuk pembangunannya, terutama pembangunan energi, itu memerlukan support dari semua stakeholder, semua pemangku kepentingan, siapapun juga. Tanpa adanya support, ini semua pembangunan ini tidak akan jalan. Apalagi masalah-masalah sosial, masalah-masalah hal yang berkaitan dengan ketidaknyamanan dan sebagainya itu perlu dilihat. Kita lihat bahwa di Kalimantan Timur ini masih ada 109 desa yang belum terlistriki. Di Kalimantan Utara masih ada 79 desa belum terlistriki. Nah, bagaimana mereka bisa swasembada energi? Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan energi? Tidak hanya tergantung pada PLN. Kalau tergantung dengan PLN, tentunya PLN keberatan karena scattered. Masyarakat kecil dengan komunitas kecil, kemudian kita harus membangun transmisi yang demikian panjang, investasi yang demikian besar. Oleh karena itu, bagaimana nih sahabat-sahabat energi ini bisa mempunyai suatu breakthrough mengembangkan energi-energi daerah. Artinya di situ kalau ada air, kita bisa mengembangkan mikrohidro. Kalau misalkan nanti kita cukup kuat sinar mataharinya, kita bisa pakai solar. Kemudian kalau cukup anginnya, kita bisa pakai apapun juga energi yang bisa digunakan di daerah itu bisa dikembangkan daerah itu. Nah, bagaimana kemudian kaitannya dengan energy outlook? Energy outlook ini memberikan gambaran tentang bagaimana kita, wilayah maupun nasional harus bersiap untuk menyediakan energi ke depan. Nah, oleh karena itu kondisi-kondisi energi, supply demand, dan kemudian situasi di daerah, distribusi, kemudian kondisi geografis di daerah, kemudian distribusi penduduk di daerah, ini menjadi suatu hal yang sangat terkait langsung dengan bagaimana penyediaan energi di daerah atau di suatu wilayah itu dilakukan. Nah, integrasi dari kondisi wilayah ataupun daerah ini yang kemudian nanti di-capture secara nasional di dalam energy outlook. Oleh karena itu, energy outlook ini merupakan suatu alat bantu strategis untuk mengambil kebijakan jangka panjang bagi pemerintah untuk bisa mendesain suatu supply demand energi dan kemudian sampai kepada distribusi energi yang bisa dilakukan oleh daerah. Dengan tentunya kalau kita tentu saja sekarang ini sudah ada KEN sebagai pemandu, memanfaatkan energi yang tersedia di setempat itu adalah hal utama yang harus dilakukan sebelum kita melihat sumber energi lainnya. Kalau kita lihat konsep pembangunan suatu wilayah di negara-negara maju, itu yang mereka siapkan itu kan infrastruktur dasarnya dulu, di mana listrik merupakan salah satu aspek yang harus disediakan dulu. Nah, kalau itu sudah infrastruktur dasarnya sudah tersedia, maka investasi itu menjadi tertarik, dan orang juga karena ada investasi, ada ekonomi yang tumbuh di sana, dengan sendirinya pertumbuhan wilayah itu dari sisi kependudukan juga nantinya akan berkembang. Nah, dengan demikian maka tentu kebutuhan energi setempat juga akan meningkat.